Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soraya Aisyah Putri dengan NIM F22122101. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari desain arsitektur eksploratif, yaitu membuat poster mengenai arsitektur yang ada di Indonesia. Nah, di poster saya ini saya mengambil arsitektur yang bernama Adi Purnomo, dan saya mengambil salah satu karyanya, yaitu Studio Cahaya. Baik, saya lanjutkan dengan biodata beliau. Adi Purnomo, yang dikenal juga dengan sapaan Mamo, lahir di Semarang pada tahun 1968. Ia ini juga merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan Berlage Institute di Belanda. Saat ini, dia memimpin Mamo Studio, yaitu sebuah studio arsitektur yang ada di Yogyakarta yang dikenal dengan pendekatan kontekstual, ekologis, dan juga sosial. Filosofi desain dari Adi Purnomo sangat kuat. Ia sangat percaya bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk, tapi juga tentang nilai, kesadaran manusia, serta komunitasnya. Ada salah satu kutipan dari Adi Purnomo tersebut, yaitu beliau bilang bahwa beliau percaya ruang itu bisa mengubah cara hidup manusia. Baik, lanjut ke karyanya. Saya mengambil salah satu karyanya, yaitu Desain Studio Cahaya. Jadi Studio Cahaya ini merupakan salah satu karya pribadi dari Adi Purnomo sendiri, yang juga menjadi studio tempat dia bekerja dan bereksperimen. Serta secara arsitektural, bangunan ini dirancang pada tahun 2019 dan berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Konsep utama dari Studio Cahaya ini adalah eksperimen terhadap cahaya dan ruang alami. Di dalam desain ini, cahaya tidak hanya difungsikan sebagai elemen pasif, tetapi menjadi bagian integral dari ruang itu sendiri. Desain arsitektural dari karya Adi Purnomo ini yaitu ada beberapa hal yang menonjol dari desain Studio Cahaya, yaitu cahaya yang alami dimaksimalkan melalui bukaan-bukaan dan permainan massa pada bangunan. Bangunan menampilkan permainan bayangan tersebut yang dinamis dari waktu ke waktu. Bangunan ini juga tidak menggunakan AC, melainkan mengandalkan sirkulasi udara alami yang diatur melalui komposisi ruang dan struktur terbuka. Material yang digunakan adalah beton ekspos, kayu daur ulang, dan kaca. Material ini ramah lingkungan serta mendukung karakter ruang yang ingin dihadirkan. Struktur bangunan menunjukkan geometri yang tajam dan bersudut, menciptakan nuansa ruang yang unik dan puitis. Lanjut, ada penataan ruang dari Studio Cahaya tersebut. Berdasarkan gambar denah di poster, terlihat bahwa bangunan memiliki 2 lantai utama dengan sirkulasi sentral terbuka yang memungkinkan cahaya dan udara menembus ke dalam. Ruang-ruang kerja disusun mengelilingi area terbuka, menjadikan interaksi antar ruang lebih cair. Terdapat juga bukaan horizontal dan vertikal yang didesain untuk menangkap sinar matahari dan dari berbagai arah sepanjang hari. Kita lanjut ke fungsi dan nilai eksperimen. Jadi Studio Cahaya ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang kerja, namun juga sebagai laboratorium ide. Jadi ada beberapa fungsi yang Adi Purnomo gunakan studio ini. Yang pertama, yaitu dia menggunakan studio ini sebagai alat penguji cara cahaya berinteraksi dengan ruang dan material. Yang kedua, ada mengeksplorasi hubungan antar arsitektur, alam, dan aktivitas manusia. Yang ketiga, dia gunakan studio ini sebagai penghasil pendekatan desain yang minim intervensi terhadap lingkungan. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kesimpulannya, karya ini menunjukkan bagaimana arsitektur dapat menjadikan medium untuk eksperimen, refleksi, dan juga transformasi sosial. Studio Cahaya ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga ruang yang hidup, belajar, dan berevolusi bersama penggunanya. Melalui pendekatan kontekstual dan material lokal, Adi Purnomo membuktikan bahwa arsitektur yang peka terhadap alam dan manusia justru dapat memberikan dampak yang lebih besar dan bermakna.
Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.